Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hadzi Sabili karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-imanu birrusuli alaihimussalam. Al-imanu birrusuli, iman dengan para rasul alaihimussalam. Ammal imanu, adapun beriman. Kita akan membahas mengenai iman dengan Rasul, iman kepada para Rasul. Jadi ini masih membahas rukun iman. Ammal imanu, adapun beriman birrusuli dengan para Rasul, fazalika maka demikian itu beriman dengan para Rasul wajibun, hukumnya adalah wajib. La yakbalu, yang tidak akan menerima, Allahu, siapa Allah. Allah tidak akan menerima imana abdin, imannya seorang hamba. Syahida, yang bersaksi, siapa si abdun. Syahida, yang bersaksi siapa hamba, lahu pada Allah, bitauhidi, dengan tauhid. Hatta yu'mina, sehingga beriman siapa si abdun, birrusuli, dengan para rasul. Jadi kalau dia cuma asyhadu alla ilaha illallah saja, cuma bersahadat kepada Allah saja, tapi tidak bersahadat dengan para rasul, maka tetap itu tidak diterima. Wa yashhada, dan menyaksikan siapa si abdun, bersaksi siapa si abdun, lahum pada rusul, birrisalati, bersaksinya itu dengan risalah. Jadi harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di zamannya Nabi Isa, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, begitu. Waman, dan barang siapa lam yaf'al, tidak mengerjakan siapa siman, zalika, pada demikian itu, demikian apa? Iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Au amana, atau beriman siapa si abdun, siapa siman. Au amana, atau beriman siapa man bi ba'din, dengan sebagian. Duna ba'din, tanpa sebagian yang lain. Dia cuma beriman sama Nabi Isa aja, sama Nabi Musa enggak, sama Nabi Muhammad enggak. Dia cuma percaya kepada Nabi Muhammad saja, tapi tidak percaya dengan Nabi Ibrahim, tidak beriman dengan Nabi Isa. Fahuwa, maka adapun siman itu kafirun, hukumnya adalah kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal lazina, sesungguhnya orang-orang, yakfuruna, yang kufur siapa si allazina, billahi, dengan Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wa yuriduna, dan menghendaki siapa mereka, wa yuriduna, dan menghendaki siapa mereka allazina, ayyufariku, untuk membedakan, ayyufariku, untuk membedakan siapa allazina, bainallahi, di antara Allah, wa rusulihi, dan rasulnya Allah. Wa yakuluna, dan berkata siapa si allazina, nu'minu, kami beriman, bi ba'din, dengan sebagian, wa nakfuru, dan kami kufur, bi ba'din, dengan sebagian. Wa yuriduna, dan bermaksud siapa mereka allazina. Apa maksudnya? Mereka itu bilang, saya sama Allah beriman, kalau sama Nabi ini saya nggak beriman. Atau saya sama Nabi Isa beriman, tapi sama Nabi Muhammad nggak beriman. Itu mereka bermaksud ayat tahizu, untuk menjadikan siapa mereka allazina, baina zalika, di antara demikian itu, dia kufur sebagian, dia beriman sebagian, wa nakfuru bi ba'din tadi, sabilan, sebagai jalan tengah.
Sabilan sebagai jalan tengah. Kalau mau kufur banget, nggak percaya sama Allah, sama Rasulnya, dia kufur. Tapi kalau dia mau percaya dua-duanya, dia nggak nerima ini. Dia percaya sama Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad datang, nggak percaya. Maka kemudian untuk ngambil jalan tengahnya, saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi Isa. Tapi saya nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak percaya sama yang lain. Ulaika mereka itu, hum ya mereka itu, al-kafiruna orang-orang kafir, hakon secara nyata. Jadi jelas nggak boleh orang gitu percaya doang sama Nabi ini, tapi nggak percaya sama yang lain. Karena ayatnya birrusuli, dengan para rasul. Fayajibu maka wajib al-imanu apa beriman bihim dengan mereka rusul ijmalan secara global. Ijmalan secara global, baik yang disebut maupun yang tidak disebut, pokoknya semua para rasul secara global dia beriman. Wabiman dan dengan orang zakaro yang menyebut hum pada siman Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fil Qur'ani di dalam Quran, bi'ayanihim dengan detailnya, dengan terperincinya mereka, bi'ayanihim dengan terperincinya, dengan detailnya mereka Rasul, ta'yinan secara detail. Baik yang di Quran itu diterangkan secara detail, disebut namanya. Seperti apa? Ka'adama, seperti Nabi Adam, wa Idrisa dan Idris, wa Nuhin, wa Hudin, wa Solihin, wa Ibrahima, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaquba, wa Yusufa, wa Lutin, wa Ayyuba, wa Suaibin, wa Musa, wa Haruna, wa Yunusa, wa Dawuda, wa Sulaimana, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyasa, wa Liyasa'a, wa Zilkifli, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'ina. Ini yang disebut di dalam Al-Qur'an. Yang tidak disebut banyak, seperti yang disampaikan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa rusulan dan para rasul, qad qasasna yang sungguh telah menceritakan siapa kami hum pada mereka rusul, alaika atasmu wahai Muhammad, min qablu dari sebelummu, dari sebelum ini, wa rusulan dan para rasul, lam naksushum yang tidak menceritakan siapa kami hum pada mereka rusul, alaika atasmu. Jadi di Quran ada yang diceritain sama Allah, ada yang tidak diceritain oleh Allah. Kalau ngelihat redaksi ayatnya pakai wa rusulan, bukan menggunakan wa nabiyan gitu ya. Jadi ini yang kemudian perbedaan pendapat antara fungsi nabi sama fungsi rasul. Kalau selama ini kita mengatakan nabi itu dia menyampaikan risalah tapi tidak membawa risalah baru gitu. Dia hanya menyampaikan apa yang sudah ada risalahnya. Dia itu tidak mendapatkan risalah baru, itu namanya nabi gitu kan selama ini kita. Terus kalau rasul, dia menerima risalah baru. Itu rasul, kan bedanya rasul sama nabi kan dulu di zaman-zaman dulu seperti itu. Tapi kalau ngeliat dari redaksi ayatnya ini, ini kemudian pendapat orang-orang ini berbeda. Kalau nabi berarti wa nabiyan qad qasasnahum alaika min qablu wa nabiyan gitu ya, atau wa anbiya'a, menggunakan kalimat nabi bukan menggunakan kalimat rasul. Jadi artinya rasul di sini ya nabi gitu, ya nabi gitu. Jadi bukan cuma 4 tapi banyak. Jadi mereka itu sebut dengan rasul gitu. Nabi Yunus ya rasul, Nabi Daud jelas rasul kalau kita. Nabi Sulaiman ya rasul, Zakaria rasul, Yahya rasul. Jadi dari kalimat ini kemudian bukan begitu, bukan nabi itu yang tidak membawa kitab risalah baru gitu. Ya pokoknya semua nabi ya rasul ya nabi lah, kira-kira begitu. Karena redaksi ayatnya seperti ini. Nah, Allah menyampaikan di sini ada rasul-rasul yang kami ceritakan, ada juga rasul-rasul yang tidak kami ceritakan. Jadi siapa itu misalnya? Ya Nabi Khidir, kan nggak diceritain di Quran, nggak disebut Khidir. Terus Nabi Daniel nggak ada kan, Nabi Daniel Quran nggak ada. Terus bahkan Aristoteles itu dianggap juga sebagai nabi.
Bahkan siapa Zoroaster itu pun juga dianggap sebagai nabi. Jadi banyak nabi itu, bahkan ada sampai mengatakan 1000 nabi itu. Faman maka barang siapa kazaba mendustai siapa siman wahidan satu saja minhum dari mereka rusul, faqad kazaba maka sungguh mendustakan siapa siman jami'ahum semuanya mereka. Jami'ahum semuanya mereka. Saya nggak percaya sama Nabi Ilyasa. Siapa tuh Nabi Ilyasa? Saya nggak percaya sama Nabi Zulkifli. Padahal di Quran ada Zulkifli, tapi saya nggak percaya gitu loh. Maka tidak percaya sama nama satu saja itu dianggap sebagai orang yang tidak percaya dengan semua para rasul. Gitu ya. Jadi satu aja nggak percaya, dianggap nggak percaya sama semuanya. Walizalika dan karena itulah, Qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika mereka itu, hum ya mereka itu, al kafiruna orang-orang kafir, hakkon secara benar, secara hak. Wa qala dan berkata, kazzabat telah mendustai kaum Nuhin siapa kaumnya Nabi Nuh, al mursalina pada para rasul. Kazzabat telah mendustakan Adun siapa kaum Ud, al mursalina kepada para rasul. Kazzabat telah mendustai Samudu siapa kaum Samud, al mursalina kepada para rasul. Kazzaba telah mendustai ashabul aikati siapa penduduk Aikah, al mursalina kepada para rasul. Jadi penduduk setempat itu mendustakan rasulnya saat itu, tapi tidak mendustakan rasulnya sebelumnya gitu. Maka kata Syekh Maliki di sini, walam tukazib dan tidak mendustakan kullu umatin siapa tiap-tiap umat, illa kecuali rasulaha rasulnya umat, fakot saja. Misalnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa tidak percaya sama Nabi Musa, tapi dia percaya sama Nabi Yusuf, dia percaya sama Nabi Ishak, dia percaya sama Nabi Ismail, dia percaya sama Nabi Ibrahim. Tapi kaumnya Nabi Musa sendiri nggak percaya sama Nabi Musa. Bahkan dia juga nggak percaya sama setelahnya Nabi Musa. Karena yang didustakan oleh umat itu adalah Nabi saat itu. Nabi saat itu. Sama Nabi Isa. Nabi Isa, umatnya Nabi Isa tidak percaya sama Nabi Isa, tapi dia percaya sama Nabi Musa. Percaya sama Nabi Musa, tapi sama Nabi Isa tidak percaya. Jadi ahli zamannya itu memang tidak percaya dengan nabi zamannya. Dan itu berlaku bukan cuma buat nabi, buat para wali juga begitu. Orang yang belum pernah ketemu Gus Dur misalnya dulu, tidak sezaman dengan Gus Dur, kemudian sekarang mengatakan Gus Dur itu wali, mungkin langsung percaya. Tapi orang yang pernah satu zaman dengan Gus Dur belum tentu percaya kewaliannya Gus Dur. Mungkin kita juga begitu. Ketika kita hidup di zaman Sunan Gunung Jati aja misalnya, belum tentu kita ini orang yang percaya dengan walinya, kesunanannya Gunung Jati. Kenapa? Karena kita ahlu zamani gitu. Jadi ini berlaku kepada siapapun, berlaku cuma kepada Nabi. Godaannya umat adalah dia percaya nggak dengan apa yang dilihat sama dia saat itu. Bahkan kita juga nggak tahu nih, andaikan kita hidup di zaman Nabi Muhammad, kita ini golongannya Nabi Muhammad atau golongannya Abu Lahab, nggak tahu juga nih kita. Dengan segala macam derita, ujian, cobaan saat itu, Nabi Muhammad mengatakan begini. Kita itu ada di barisan siapa saat itu yang ngelihat langsung gitu. Kan nggak tahu kita. Sekarang kita percaya mutlak sama Nabi Muhammad ya, karena kita nggak sezaman gitu. Tapi cobaannya orang yang melihat langsung, ya itu tadi itu. Dan itu berlaku juga misalnya kepada ahli silsilah. Orang-orang ini zamannya Abah Anom nggak percaya kalau Abah Anom itu guru mursyid. Bahkan adiknya sendiri nggak percaya kalau Abah Anom itu adalah guru mursyid. Adiknya Abah Anom sendiri nggak percaya gitu, nggak mau mengakui gitu. Tapi yang tidak sezaman dengan Abah Anom yakin Abah Anom itu adalah guru mursyid. Nah sekarang juga ke Abah Aus juga begitu. Kita yang sezaman nggak mengakui.
nggak mengakui. Nanti kalau udah lewat zamannya, diakuin ini Aba Aus ini sebagai ahli silsilah. Begitu terus zaman itu. Jadi, ya kenapa? Karena kembalinya kepada manusia rata-rata melihat sesuatu dengan basornya, tidak dengan basyirohnya. Jadi ini kata Syekh Maliki, setiap umat tidak mendustakan kecuali rasulnya saja. Rasul zaman itu. Nah, lakin akan tetapi yalzamu jadi pasti min takzibil wahid dari mendustakan satu, takzibul kulli apa mendustakan semuanya. Jadi yalzamu min takzimil wahid takzimul kulli. Nah, kira-kira ini jadi kaidah nih. Yalzamu min takzimil wahid takzimul kulli. Jadi pasti dari mendustakan yang satu, yaitu mendustakan semuanya. Anda tidak percaya dengan Abah Anom, ya tidak percaya juga sudah dengan ahli silsilah yang ada lah kira-kira begitu. Kalau ditarik ke Nabi ini, Anda tidak percaya sama Nabi Isa, ya sama saja nggak percaya sampai Nabi-Nabi selainnya, sampai ke Nabi Adam gitu. Dianggap seperti itu. Dianggap tidak percaya dengan Rasul. Wa yugni, nah kita ini untungnya ini umat Nabi Muhammad terkait dengan Nabi ini, wa yugni dan jadi cukup anzalika dari demikian. Demikian apa? Al imanu bir rusul, iman dengan para rasul ini, kulluhu semuanya, kullihi semuanya zalik, atas diku apa pembenaran bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma pada tiap-tiap sesuatu jaa yang datang apa mabihi dengan Muhammad. Nah, untungnya kita ini Nabi Muhammad itu la nabiyya wala rasulah ba'dah. Nggak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelahnya. Dan ini mutlak ini. Bukan Nabi Muhammad yang ngomong, Allah sendiri. Maksudnya ini tidak ada lagi sudah. Ini udah akhir nabi. Khotamun nabiyyin. Jadi kalau kita percaya sama Nabi Muhammad, ya pastilah kita ini, umat Muhammad ini pastilah percaya dengan sebelumnya. Sama Nabi Isa percaya, sama Nabi Musa percaya, sama Nabi yang lain juga percaya. Fi kulli ma jaa bihi. Karena problemnya bukan percaya kepada yang sebelumnya, tapi kepada yang setelahnya. Andaikan kita hidup ini di zaman Nabi Isa nih, kita di zaman Nabi Isa, belum tentu kita ini percaya dengan hadirnya Nabi Muhammad. Belum tentu. Gitu. Tapi karena kita ini umat Nabi yang terakhir, maka dikatakan cukuplah kita ini sudah dianggap cukup semuanya membenarkan para rasul ini dengan membenarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau udah kita percaya sama Nabi Muhammad, ya sudah sama yang sebelumnya juga kita sudah percaya. Karena problemnya bukan pada yang sebelumnya, tapi kepada yang setelahnya problemnya itu. Gitu ya. Jadi itu ditekankan oleh Syekh Maliki. Al-imanu bil yaumil akhir. Kemudian pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Wa amal imanu dan adapun beriman bil yaumil akhiri dengan hari akhir. Fal muradu maka adapun yang dimaksud bihi dengan yaumil akhir. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini apa ini? Yaumul akhir ini, yaumul kiamati, itu adalah hari kiamat. Hari yaumul akhir yang dimaksud di sini adalah yaumul kiamat. Wazalika dan adapun demikian, wazalika dan demikian itu yaumul kiamah atau yaumul akhir itu bi ba'sil ajsadi, dengan bangkitnya jasad-jasad, wal arwahi dan ruh-ruh. Jadi harus percaya jasad kita pun dibangkitin lagi itu. Loh, gimana nyusunnya? Quran sudah menjelaskan tuh bagaimana cara menyusun jasad yang udah pada hancur itu. Jadi kita nanti dibangkitin itu bukan ruhnya doang. Kalau ruh itu nggak bisa dibangkitin, ruhnya juga belum apa-apa kok sekarang. Ruhnya udah ada kok, masih ada. Nggak mati kok ruh itu. Namanya dibangkitin. Dibangkitinnya itu bukan cuma ruh, jasadnya pun juga dibangkitin. Loh, kalau saya sekarang kayak begini, berarti besok juga kayak begini. Ya kayak begitu. Tapi dengan pandangan yang berbeda-beda. Nanti ada dijelasin panjang gitu soal bagaimana. Loh, terus kalau dia punya istri, terus ketemu dia lagi dong gua. Gitu ya. Kayak bosan banget. Itu logikanya.
dia akan ketemu dengan istrinya, tapi dengan pandangan di mana dia berada di puncak cintanya dia sama istrinya saat itu gitu loh. Jadi mikirnya jangan sekarang nih. Kan Anda kan nikahin istri Anda kan sekarang, itu kan dulu kan lagi kasmaran-kasmarannya banget kan. Kan sekarang aja baru melek. Kira-kira gitu. Sekarang aja baru melek. Kok kasarnya. Pasti orang-orang gitu, orang-orang baru melek aja gitu. Karena orang hatinya udah kemana-mana gitu kan. Tapi kan dia mengalami fase kasmaran gitu. Nah, kira-kira disitulah nanti, ketika dia nanti dibangkitkan, disitulah nanti ada pandangan itu nanti pembahasan panjang itu soal itu. Jadi jangan kemudian berimajinasi, nggak mau saya masuk neraka, masuk surga, nggak mau. Nanti kalau saya surga ketemu dia lagi gitu kan. Dengan saya di neraka aja ketemu yang lain, biarin gitu. Ya, artisnya cakep-cakep ada di neraka sana gitu ya. Gitu ya. Enggak, itu mah logika gitu. Udah ya, jadi itu wal arwah dan arwah, wa hasriha dan kumpulnya ajsad wal arwah, kumpulnya arwah ilal mauqifi ke tempat kumpul lil hisabi untuk dihisab, wal mizani dan untuk timbangan, wasiroti dan untuk jalan di sirot, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Wa awwalu manzilin dan adapun awal tempat min manazilil akhirati dari tempat-tempat akhirat, permulaan tempat dari tempat akhirat, al qabru itu adalah kubur. Itu awal manzilah itu. Wama dan sesuatu fihi di dalam kubur. Apa itu? Minas su'ali dari pertanyaan, mengkarnakir, wal fitnati dan fitnahnya, wan naimi dan kenikmatannya, wal azabi dan azabnya. Kemudian setelah dari kubur kemana? Summal ba'su, kemudian pembangkitan. Ba'da fana'il kholqi, setelah punahnya makhluk. Setelah punahnya makhluk, udah gak ada lagi makhluk semua ini karena kiamat. Kullihim, semuanya makhluk dibangkitin. Kemudian setelah dibangkitin, summal waznu, kemudian timbangan. Ditimbang dulu nih kita ini, bobotnya kayak apa. Summal sirotu, kemudian jalan ke sirot. Summal haudu, kemudian ke telaga. Summad daru, kemudian ke negeri, ai al jannatu, surga, awin naru atau neraka. Summar ru'yatu, kemudian menatap, melihat Allah, lil abrori, untuk orang-orang yang baik, fi daril qorori, di negeri kekekalan. Was-safa'atu dan syafaat, bi anwa'iha dengan macam-macamnya syafaat. Wal imanu dan adapun beriman, bi jami'i zalika dengan semua itu, mulai dari kubur sampai kemudian nanti sampai ke surga, ke neraka, itu wajib. Nah, ini manasiknya kalau menurut Syekh Maliki kayak begini. Bangkitin dulu, timbang, sirot, haud, telaga, baru surga apa neraka. Kemudian nanti dari surga neraka ini ada melihat Allah apa enggak, kemudian dapat syafaat apa enggak, segala macam itu urutannya menurut Syekh Maliki. Nah, ini iman kepada ini semua hukumnya adalah wajib. Fitnatul qabri, fitnah kubur. Amal qabru, adapun kubur, faqad tawatara, maka sungguh sudah mutawatir. Ini dirinci sama beliau ini. Faqad tawatara, maka sungguh sudah mutawatir, anaklu apa dalil, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi itu, karena ada siapa Nabi itu, yastaizu, mohon perlindungan siapa Nabi, mohon perlindungan siapa Nabi, min azabil qabri, dari azab kubur, wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya an azabil qabri, dari azab kubur. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, na'am, iya, azabul qabri, azab kubur, hakun, itu adalah hak. Hak itu sesuatu yang pasti terjadi, itu namanya hak. Jadi wa annal azaba hakun, wa annal mauta hakun, wa annal jannata hakun, wa annan nar hakun. Hak itu benar, sesuatu yang udah pasti ada, itu hak itu. Maka disebut dengan istilah hak. Wama, dan sesuatu, jadi azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada. Nah, kalau kemudian azab kubur itu ada, lalu kemudian tidak ada orang ngirim ke kubur, ini menjadi agak rancu gitu. Azab kuburnya ada, terus nikmat kuburnya ada,
Tapi kemudian untuk mengirim sesuatu ke kuburan ini dianggap nggak ada, ini kan agak rancu gitu. Kenapa kok nggak ada hubungan antara ini gitu? Kan mestinya adanya sesuatu di kuburan, berarti itu ada interaksi antara yang di kuburan sama yang ada di hidup. Wama dan sesuatu roa itu yang aku lihat Rasulullah, aku Aisyah ini, wama dan tidaklah roa itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'du setelah itu yusolli solat, siapa Rasul solatan satu solat, illa kecuali ista'aza mohon perlindungan siapa Rasul min azabil qabri, dari azab kubur. Kata Sayyidatina Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasul itu sholat yang di dalamnya tidak mohon perlindungan dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, iza mata, jika mati siapa ahadakum, urido maka ditunjukkan alaihi atas ahadakum. Ditunjukkan apa? Maq'aduhu, tempat duduknya si ahad. Di mana tempat duduknya itu ditunjukkan? Tempat duduknya bil godati, di waktu pagi, wal asyi, dan di waktu sore. Di mana dia jogrok aja nanti. Duduk di mana dia nih? Pagi, siang, malam itu ada di mana dia ini? Itu ditunjukin itu ketika dia mati. In kana, jika ada siapa si ahad itu min ahlil jannati, dari penduduk surga, famin ahlil jannah, maka dia termasuk dari ahlil jannah. Wa in kana, dan jika ada min ahli nari, dari ahli neraka, famin ahli nar, maka dia termasuk dari ahli neraka. Itulah maka kemudian ada yang menafsirkan kalau ada orang meninggal kemudian tersenyum karena saat itu dia diperlihatkan, dia ditunjukkan maq'adahnya ditunjukkan, tempat duduknya itu ditunjukkan. Maka ditafsirkan oleh sebagian orang-orang itu bahwa kalau ada orang meninggal tersenyum, berarti dia lagi ditunjukin surga. Kalau dia meninggalnya ini kayak cemberut, maka atau dia sedih, dia bisa diartikan sebagai orang neraka. Benar nggak seperti itu? Saya nggak sepakat dengan itu, karena itu bisa menjadi fitnah. Dan terjadi betul itu. Kita kan beberapa waktu yang lalu pernah ngelihat share-sharean orang yang ngebom bunuh diri, kemudian dilihat wajahnya senyum gitu kan. Terus lihat tuh orangnya tuh tersenyum matinya itu ketika dia ngebom bunuh diri. Sedang diperlihatkan surga ya, gitu. Sama bidadari 72 menyambut dia gitu. Kan jadi fitnah gitu. Jadi fitnah. Nanti kalau ada orang bener-bener meninggal tapi kalau wajahnya kok nggak tersenyum, waduh, ahli neraka dia. Karena nggak ada kepastian soal itu gitu. Nah, uridonya itu kapan? Nah, ini kan cuma dibilang izamata, ketika dia meninggal. Ditampakkannya itu seperti apa? Kan nggak ada yang paham semua. Karena kita belum merasakan itu gitu. Tapi kan ditafsirkan gitu. Tapi boleh aja kita mengatakan boleh sebagai sebuah doa. Dan sebagai sebuah takziah, penghiburan terhadap ahlul maitnya gitu, ahli keluarganya. Wa an Anas fayuqalu, maka dikatakan famin ahlin nar, maka dia termasuk ahli neraka. Fayuqalu, maka dikatakan haza, adapun ini, itu maq'aduka, tempat dudukmu, hatta yab'asaka, sehingga membangkitkan kepadamu Allah, siapa Allah, ilaihi, menuju kepada Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ketika sudah ditampakin surga, maka kemudian dibilang kepada orang itu, kepada si mayit, haza maq'aduka hatta yab'asakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Ini adalah tempat dudukmu hingga Allah bangkitkanmu nanti untuk menuju kepada Allah pada hari kiamat. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi agak bahaya memang. Betul kata Ahlussunnah wal Jamaah. Orang wajib belajar Quran, orang wajib belajar hadis. Wajib hukumnya. Tapi tidak semua orang wajib mengambil dalil dari Quran, mengambil dalil dari hadis. Tidak wajib semua orang. Yang wajib itu orang yang punya kemampuan
untuk mengambil dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang diwajibkannya itu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, itu diwajibin. Tapi mengambil dalil dari Al-Quran, dari hadis, tidak semua orang diwajibin. Kalau semua orang diwajibin mengambil dalil dalam Quran, dalam hadis, maka jadi kacau semua teks-teks ini. Akan ditafsirkan semau-maunya gitu. Jadi yang boleh menafsirkan, mengambil dalil dalam Al-Quran dan hadis, itu orang yang punya klasifikasi, punya otoritas, punya hak untuk mengambil itu. Tidak semuanya gitu. Jadi perlu ditekankan soal itu. Anda wajib belajar Quran, wajib belajar Quran. Tapi Anda belum wajib ngambil dalil dalam Al-Quran, itu belum wajib. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat untuk mengambil dalil. Kalau semua orang kemudian mengambil, ini loh ada hadisnya ini, gitu kan. Dia tersenyum, berarti kan di surga, orang ditampakin kok, gitu. Ini dalilnya Ruwahu Bukhari Muslim lagi nih. Kan jadi rancu nanti gitu. Jadi itu pemahaman kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kemudian ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Itu pun kemudian siapa mujtahid? Mujtahid itu klasifikasinya harus begini. Kalau Anda tidak bisa jadi mujtahid, turunlah dulu jadi muttabi. Jadi orang yang ngikut dulu, belum sampai ke mujtahid, baru sampai muttabi. Kalau belum muttabi aja belum sanggup, udah jadi muqallid saja. Jadi orang yang taklid. Jangan klasifikasinya masih taklid tapi sudah menjadi mujtahid. Ini yang menjadi rancu. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, izawudi jika diletakkan siapa abdun, siapa si abda diletakkan fi qabrihi di kuburnya, watawalla dan pergi siapa si abda anhu dari watawalla dan pergi anhu dari qabrihi, dari kuburnya si abda, ashabuhu siapa sahabat-sahabatnya si abda, innahu sesungguhnya si abda, layasma'u niscaya akan mendengar siapa si abda, mendengar Qur'ani alihim, suara sendal-sendalnya si ashabu. Ini kan hadisnya sering kita dengar ya. Kalau dia sudah pergi, kalau orang udah pergi, maka kemudian datanglah qala, maka bersabda siapa Rasul nih, dia akan dia mendengar nih, kita pergi ini dan dengar gitu. Dia pergi ini udah dengar. Jadi misalnya dia baru datang kemudian ada pergi, lu kagak tungguin gue ditalkin dulu apa di kuburan, udah perginya kemana sih itu gitu. Pergi aja, belum sampai ngapa-ngapain, bunga kayak kasih gue di sini apa kayak gitu ya. Jadi denger dia suara kaki, suara-suara sendal itu. Qala bersabda siapa Rasul, diterusin sama Rasul, ya'tihi, kalau sudah pergi si orang-orang sahabat-sahabat ini pergi, ya'tihi maka datang hi pada si abda. Siapa yang datang? Malakani, dua malaikat. Ini yang mulai kita kenal dengan malaikat Munkar dan Nakir. Fayakulani maka berkata siapa malakani, ma kunta, tidak apa yang kamu, apakah kunta ada kamu, takulu kamu katakan fi hazar rojuli pada sosok laki-laki ini, apa yang kamu katakan pada sosok laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad, apa yang kamu katakan pada sosok laki ini. Fa ammal mu'minu, maka adapun orang mukmin, kalau dia orang mukmin maka jawabannya fayaqulu, maka berkatalah siapa si mukmin, asyhadu, aku bersaksi, annahu, bahwasanya hazar rajul, sosok ini itu Abdullahi, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Kalau dia jawabnya seperti ini, kalau kita jawabnya seperti ini, beliau adalah Abdullah wa rasuluh, kita bersaksi bahwa beliau adalah Abdullah wa rasuluh, fayuqalu, maka dikatakan lahu pada si abdu, unzur, lihatlah, ila maq'adika, ke tempat dudukmu, minan nahari, dari api neraka. Qad abdalaka, tapi sungguh mengganti, qad abdalaka, sungguh mengganti kepadamu, Allah, siapa Allah, bihi, dengan maq'adika, qad abdalaka, sungguh mengganti kepadamu, Allah, siapa Allah, bihi, dengan maq'adika, dengan tempat dudukmu dari neraka, maq'adan, tempat duduk, minal jannati, dari surga. Fayarahu, maka dapat melihat siapa si mukmin, huma, pada keduanya surga dan neraka, jami'an, semuanya. Jadi
skemanya nanti kayak begitu tuh. Ditanya siapa sosok ini? Oh, beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Terus ya karena ini mukminnya tanggung lah kira-kira gitu. Kata malaikat, tuh aslinya lu di situ tuh. Tahu nggak situ tempat apa tuh? Tuh neraka. Sebenarnya lu di situ tuh. Tapi karena lu menyaksikan beliau adalah utusan Allah, maka Allah gantiin tuh tempat dudukmu tuh di situ. Ngeliat nggak di situ? Dah, kamu pindah. Bukan di situ sekarang. Bukan di situ mestinya. Pindah di situ. Maka orang ini melihat dua. Melihat neraka juga, melihat surga juga. Ini kan kalimatnya mukmin. Lalu kemudian Anda mengartikan, oh berarti semua orang mukmin begini dong. Terus nanti ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu. Nanti ada Mu'alim Munyamin juga dibilang begini juga dong. Mu'alim Munyamin, siapa orang ini? Terus ya beliau ada Abdullah wa Rasuluh. Oh sebenarnya tempat lu di situ tuh, di neraka. Tapi karena menyaksikan kau tinggalnya di situ gitu. Masa begitu? Kan enggak sih pengertiannya gitu. Jadi pengertian enggak mengeplak begini gitu. Nah, wa ammal kafiru, dan adapun orang kafir, wal munafiku, dan orang munafik, fayaqulu, maka berkata siapa munafik, la adri, aku tidak tahu. Kuntu ada aku lu berkata aku, ma pada sesuatu yaqulu yang berkata annasu siapa manusia. Fayuqalu, maka dikatakan lahu pada si kafir au munafik, la daroita, tidak tahu kamu, wala talaita, dan tidak ikut kamu. Kepada orang kafir dibilang kamu nggak tahu. Kepada orang munafik kamu kan tahu, ya kan? Tapi kenapa nggak ngikut? Wala talaita, kamu tidak mengikuti. Summa kemudian, karena dia jawabannya adalah la daroita, atau apa jawabannya adalah la adri. Summa yudrobu, kemudian dipukul siapa si kafir dan munafik, bimit rokotin, dengan palu, min hadidin, dari besi. Dipukulnya baina uzunaihi, di antara dua kupingnya. Ya dipelipis berarti kan, di antara dua kupingnya ini berarti di muka sini. Fayasihu, maka jeritlah, maka menjerit siapa si kafir dan munafik, soihatan, dengan jeritan, yasma'uha, yang dapat mendengar ha pada jeritan, man siapa orang, siapa makhluk, man siapa makhluk, yalihi yang bersamanya, yalihi yang bersamanya, semua makhluk yang bersamanya saat itu mendengar. Goiros sakolain, selain sakolain, siapa? Manusia dan jin. Ini disampaikan oleh Nabi, dan itu hadisnya rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tapi bagi orang yang nggak belajar mustola, nggak ngerti hal yang lain, ini kan nanti dipahami secara tekstual. Kalau kemudian nanti dipahami secara tekstual, lalu gimana orang yang meninggalnya di laut? Orang yang matinya dibakar. Oh berarti enak banget tuh yang dikremasi tuh. Yang dia dikremasi, tubuhnya dibakar, kemudian jadi abu, abunya dibuang ke laut. Mungkar nakir gimana jawabnya itu? Hadisnya kan gitu. Kalau udah orang lewat, kalau dia di kuburan, orang udah pada pergi, datanglah dua malaikat. Ini hadisnya Bukhari Muslim loh ini. Kalau emang berpegang, ini hadisnya Bukhari Muslim nih seperti ini. Dan terus gimana orang yang meninggalnya kayak gitu? Meninggalnya dicincang-cincang, kemudian dibuang ke laut. Terus gimana nanyanya gitu? Gimana bertanyanya seperti itu? Karena redaksi hadisnya adalah seperti ini. Sampai kemudian, ya udah kalau begitu jangan ada yang ditinggalin tuh kuburan. Kenapa? Gak ditanya-tanya sama malaikat. Gus Dur sampai sekarang ini gak ditanya-tanya sama malaikat. Kenapa? Karena belum pernah sepi. Belum pernah gak ada orang terus. Jadi selama masih ada orang, malaikat gak nanya-nanya nih gitu. Masa mau begini pengertiannya? Kan gitu. Tapi kan redaksi ayatnya kan kayak begini. Redaksi ayatnya begini. Dan ini hadisnya Al-Bukhari wa Muslim. Lalu kalau kemudian mau megang hadis saja, tidak mau memegang sarahnya, tidak mau megang pengertian ulamanya, tidak mau megang kaul ulama, pendapat ulama terkait dengan ini apa? Nggak mau megang itu, megang cuma hadis kayak begini, hadis tekstual seperti ini, yang terjadi adalah kekacauan. Itu yang tadi. Makanya kita di Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa mengambil dalil Quran sama hadis tanpa punya klasifikasi orang-orang yang ahli ijtihad. Warawa, dan meriwayatkan Muslimun, siapa Imam Muslim, laula, seandainya tidak, akhafu, aku takut, alla tadafanu, akan saling menguburkan, bahwa tidak saling menguburkan. Laula, seandainya tidak, akhafu, aku takut, alla tadafanu, akan tidak saling menguburkan.
Kalau saya ini tidak takut bahwasanya kalian ini tidak saling ngubur, kita kan saling ngubur nih. Nanti kita ada orang meninggal, kita nguburin. Nanti kita meninggal, ada yang nguburin. Kan kita saling ngubur nih, saling ngubur. Kata Nabi, seandainya aku tidak takut kalian ini saling ngubur, lada autu niscaya aku akan berdoa, lada autu niscaya aku akan berdoa Allah kepada Allah ayusmi akum untuk bisa memperdengarkan siapa Allah, memperdengarkan siapa Allah kum kepada kalian semua min azabil kubri dari azab kubur. Kalau aku tidak takut kalian ini saling nguburin, aku sudah berdoa kepada Allah. Kalian ini akan mendengar azab kubur. Berarti kan bisa gitu. Nah kalau Nabi mau, Nabi mohon aja, ya Allah, ini umatnya semua dengerin azab kubur. Tapi kan Nabi mikirnya di kita. Mikirnya bukan mikirnya, ya udah mendingan didengerin aja biar orang taubat semua. Kan kalau semua orang didengerin azab kubur kan jadi taubat semua kan. Tapi karena Nabi nggak dari situ ininya, nggak dari situ sudut pandangnya. Kalian ini akan saling nguburin. Kalau kalian tidak saling nguburin bisa didengar. Tapi kalau karena kalian saling nguburin, saya nggak mau. Kenapa? Ya mungkin kira-kira begini. Kita habis nguburin, kita tunggu ya. Ini orang disiksa apa enggak ya? Coba dengerin. Wah, disiksa, alhamdulillah kan begitu semua jadinya. Wah, bener kan memang ini orang jahat banget nih gitu kan. Kan jadi tontonan kayak begitu kan. Bukan, jadi sudutnya bukan sudut yang satu, bukan sudut nanti orang akan jadi taubat semua. Enggak juga. Nanti kalau begitu jadi maksiat kan. Kita tonton yuk. Ini coba. Kalau dia ahli judi, akan jadi judi itu. Ayo Pak, taruhan-taruhannya. Disiksa apa enggak nih gitu. Maka kemudian Allah nutup. Gak mau Rasulullah nggak mau mendoakan kita mendengarkan azab kubur. Itulah rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ba'su wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صاحا وهن هامم لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد هامم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا وهن هامم لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد هامم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا وهن هامم لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد هامم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم